Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doa Pilihan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan sunnah ringan yang berpahala besar. Ada banyak amalan sunnah ringan berpahala besar yang bisa dilakoni umat muslim. Rasulullah SAW pun menganjurkan kepada umatnya agar selalu mengamalkan sesuatu dari hal-hal kecil. Menjalankan sunnah juga akan mendapatkan pahala. Namun sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan ikon lonceng Anda dan silahkan like video ini apabila Anda suka. Berikut ini 8 amalan ringan berpahala besar yang bisa Anda lakukan. Mendoakan orang lain dalam kebaikan. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4912. Mendoakan kebaikan kepada sesama muslim memiliki keutamaan yang sangat besar. Seperti yang diterangkan hadis di atas, malaikat akan mencatat segala amal kebaikan manusia yang juga melakukan hal serupa. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang yang sedang sakit merupakan kewajiban muslim kepada sesamanya. Perbuatan tersebut nyatanya memiliki pahala yang besar. Rasulullah bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Berzikir. Berzikir juga jadi salah satu amalan yang memiliki pahala besar. Selain itu, ketika berzikir, maka kita akan selalu terfokus kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Zikir juga menjadi bentuk pujian dan tanda rasa syukur selain berdoa. Rasulullah bersabda yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir adalah seumpama orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan juga memiliki pahala yang besar. Puasa yang dimaksud adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Asyura, dan puasa sunnah lainnya. Seperti dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis Nabi Muhammad yang artinya, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sering berpuasa kelak pada hari kiamat. Tidak akan masuk dari pintu itu kecuali orang yang suka berpuasa. Dikatakan, manakah orang-orang yang suka berpuasa? Maka mereka pun berdiri dan tidak masuk lewat pintu itu kecuali mereka. Jika mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup sehingga tidak seorang pun masuk melaluinya lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca ayat kursi ba'da sholat. Setelah sholat, biasanya dilanjutkan melakukan zikir dan berdoa. Selain itu, membaca ayat kursi ba'da sholat juga sangat dianjurkan. Bukan hanya bacaannya saja yang mudah dihafal, tapi dalam ayat tersebut juga memiliki pahala yang besar. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka dia berada dalam perlindungan Allah sehingga sholat berikutnya. Menjadi muazin. Muazin adalah seorang yang mengumandangkan azan, mengingatkan manusia dalam panggilan sholat. Selain suaranya yang sangat merdu, menjadi muazin juga memiliki pahala yang besar. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Membaca Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran tentunya akan mendapatkan pahala yang melimpah. Jika muslim rajin membacanya, Al-Quran juga akan menjadi syafaat ketika di akhirat nanti.
Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya." Hadis riwayat Muslim. Membaca doa setelah azan. Setelah azan berkumandang, biasanya dilanjut dengan membaca doa. Jika mengamalkannya setiap hari, maka terdapat pahala yang sangat besar di dalamnya. Semoga kita bisa istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.